Selamat siang Pak. Perkenalkan kami siswi SMK Negeri 6 Ambon. Pertama-tama perkenalkan nama saya Claudia Alvarina Suselisa dan teman saya yang bernama Didit Marisa Galau. dan teman saya bernama Ona Dewi Aprilia Solisa. Oke, kameramen. Lanjut. Lanjut. Tujuan dan kedatangan kami ke sini adalah kami untuk mewawancarai Bapak tentang sejarah negeri Hatiwe Kecil. Pertama-tama kami mau menanyakan tentang nama Bapak dan apa peran Bapak di sini. Oke, nama saya Kusina Nulaita dan sekarang sebagai sekretaris negeri Hatiwe Kecil. Oh, itu sekitar desa. Baik Pak, terima kasih banyak. Kami lanjut saja ke pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Bagaimana sejarah berdirinya negeri Hatiwe Kecil? Adakah cerita atau legenda yang berkaitan dengan asal-usul negeri ini? Betul, dan negeri ini kan sejarah. Selanjutnya, apa saja adat dan tradisi unik yang masih dilestarikan di Hatiwe Kecil sehingga saat ini? Adat yang bagaimana? Apa saja adat dan tradisi unik yang masih dilestarikan di Hatiwe Kecil sehingga saat ini? Yang pertama, tradisi Pilagandong. Pilagandong masih dipegang erat oleh kalangan masyarakat negeri Hatiwe Kecil sampai sekarang. Kedua, tentang ngasih juga masih. Kalau ngasih perkawinan untuk negeri kan berpakaian putih dan putih. Nah, tradisi itu meskipun sudah cukup berkurang, tapi pada keluarga asli, keluarga khususnya anak adat, keluarga Burian sampai sekarang itu masih menjalankan menjalankan adat ngasih berupa kain putih dengan sopi itu sampai dikatakan sampai sekarang. Ada Pilagandong dengan adat, kemudian ritual khusus adat itu di negeri lama itu masih jalan sampai sekarang. Baik Pak, bagaimana peran masyarakat Hatiwe Kecil dalam pertempuran melawan bangsa Portugis dan Belanda di masa lalu, khususnya dalam penyerangan benteng Victoria Kota Lahat? Atau sing ada catatan sejarah di Kepong bicara yang saya tahu peran pasti ada, tapi apakah peran masyarakat Hatiwe Kecil kurang tahu dalam budaya itu terus. Yang kata tahu memang dari Muriani ada Muriani juga, tapi kalau catatan sejarahnya sendiri beta sendiri sentak pasti ada cuma satu sendiri. Lanjut. Baik Pak, siapa saja tokoh-tokoh penting berperan dalam pendirian dan perkembangan awal Hatiwe Kecil? Tokoh yang pertama itu di sejarah itu ada namanya Nyai Mas itu datang dari Tuban sana. Lalu kemudian dong datang membangun kayak pemukiman sementara di Hatiwe Kecil di wilayah negeri lama yang kita kenal sekarang dengan negeri lama. Lalu kemudian membangun tempat untuk di situ, kemudian setelah dom tinggi beberapa orang di situ tinggal, salah satunya Muriani. Lalu kemudian pendatang yang kedua itu adalah pemerasan jadi warga ini Muriani, dan pemerasan merupakan orang awam yang di Hatiwe Kecil. Nanti lihat saya di sejarah sini. Lanjut. Di sini kami menuju ke rumah narasumber kedua. Kemudian yang berehat. Lalu kalau Haria itu kan
Dia dapat berita untuk datang tolong hati kecil, jadi orang karya asli dan hati kecil asli kita bisa kembali. Kalau bagi saya berarti antara bisa kemudian apa memang cerai. Kalau tidak apa tuh. Terus kawin dia cuma kalau kemudian dia baru masuk. Jawab masih sudah dia masih orang yang di dunia ini manusia bikin tapi sesuai dengan usia kita itu kan sama ya. Bagus itu bagus, tinggal nonadong bisa belajar bagus lagi. Tahu apakah nama hati kecil memiliki makna khusus atau sesuatu prinsip terbentuk siapa yang memberikan nama tersebut? Senang kan? Jadi nama-nama arti apa? Hanya cuma itu disebut. Jadi kekairan yang bisa terjemahkan kan bahwa kecil itu apa? Jadi tulisan jadi bukan hati itu kecil. Jadi makanya kalau terjemahkan makanya terkecil sama sekali negeri-negeri jadi api itu negeri-negeri besar tuh Batu Merah, Salong, jadi bagus sekali akhirnya. Jadi apa sih pertanyaan? Masak saya begitu Oh masih kecil kan? sudah enak. Oh lagi sekolah, tapi taruh batu pengalasan rimok panas oleh Ganes kemudian sama sekali di kecil-kecil. Jadi kita sudah enak. Itu mereka pergi ke situ untuk peletakan batu pertama itu hujan panas saja. Artinya kalau dulu waktu kecil itu sama-sama dulu kurang satu dia hujan panas itu hujan lalu matahari keluar sinar hujan turun ya tuh jam berjalan ini luar jelas waktu beberapa yang mulai taruh batu peletakan pertama dan di atas lima panas hujan panas tapi isi dulu kaladi kasih jadi pokoknya isi sekali dulu. dulu dia nenek berjalan sebelah manusia sebelah itu kuda Kalau sudah masak jadi sebelah manusia itu kan sebelah itu kuda. itu kan Jadi dulu kecil-kecil ini keluarga Timalasan kalau iya batang seretan yang penting kan batang serere barang dua pakai kalau mau bikin adat baru pakai yang disebut Yohanes Timalasan. kalabu ada labu Jadi tengah malam itu sekitar jam 11 sampai 12 malam kap itu. Kalau untuk bikin adat nama bikin pemasan negeri itu mungkin ada untuk mencari sakit-sakit yang belum penyakit umat dalam kampung dondong itu kan pele-pele yang ada secara itu jadi tiap kuliah
Beliau sekali itu dengar dalam kampung ini macam kuda lari, kubu-kubu ini macam orang kira batu kulit. Ya, menyatakan gitu. Tapi karena berkembangnya gereja, ya, berkembang gereja ini, sehingga gereja itu yang percaya bahwa adat itu disebut tahiyu. Ya, gereja itu yang percaya bahwa iblis. Tapi sebenarnya gereja itu salah. Negeri itu bukan duduk dalam gereja, tapi gereja duduk di dalam negeri ini. Kalau yang ada negeri, gereja yang ada, yaitu kalau yang ada negeri ini, masyarakat gereja menjadi sini siapa? Yaitu karena itu gereja itu ambil seluruh ada setiap negeri ini. Jadi kalau orang tua itu membicara dan segala, kebanyakan orang bilang orang kalipnya ada pada individu karena tidak berjalan. Karena gereja itu yang tadi kita bilang, negeri ini bukan dulu dalam gereja, tapi gereja dulu dalam negeri ada masyarakat, ada ini baru bisa bentuk gereja. Ya gereja itu hampir sama sekali ada setiap negeri. Nah, sehingga apa menemukan ada sejarah itu